Jangan jadi ibu yang lemah. Masalah, semua orang punya masalah hidup, tapi jangan sampai masalah tersebut membuat Anda tidak bisa menikmati hidup. Kamu cari masalahmu apa? Kamu yang fighting. Iya. Misalkan ya suamimu tidak peduli, ya udah kamu peduli sama dirimu sendiri. Nah, tentang suami nih, Bu Bidan. Jadi sejauh mana peran suami itu harusnya gitu ketika dia selesai berbuat gitu. Berbuat dan bertanggung jawab. Terus setelah itu kan hamil, melahirkan tuh sejauh mana gitu. Yang idealnya tuh seperti apa gitu. Karena banyak nih suami-suami yang kayak setelah itu ya udah urusan istri gitu. Dia cuma taunya kerja nyari kasih duit selesai gitu. Padahal kan lebih dari itu ya. Peran seorang ibu itu selain butuh uang ya, Iya. juga butuh perhatian. Iya. Ya, jangan dilepas gitu aja. Jadi mungkin turun kami efek turun temurun ya. Iya, betul, tradisi gitu bahwa sudah jadi apa ya? budaya bahwa yang ngurusin itu harus ibu. Oh enggak. Yang bantu itu harus suami juga. Jadi mungkin kalau memang nggak bisa bantuin gendong, nggak berani gendong, nggak bisa bantuin nyuci apa, setidaknya bantuin ngejagain aja. Iya. Ya, bantuin kasih perhatian, ambilin makan, beliin makan. Iya, Itu iya. perempuan udah seneng banget. Saya sering banget dengar kan kayak ibu-ibu itu pengen banget punya waktu mandi lama gitu. Itu mungkin terlalu Terlalu muluk ya? Terlalu muluk ya. Tapi setidaknya membuat segala itu jangan ribet. Iya. Kalau kayak gini, oke, kalau bapak-bapak nggak bisa bantu ibunya, jangan ngeribetin deh. Gitu loh. Contohnya dia lihat istrinya lagi ini, pulang datang minta makan. Atau ambilin ini, kan bisa ambil sendiri sebenarnya. Iya, betul, makan bisa ambil betul. sendiri. Janganlah ngeribetin dulu. Betul. Karena apa? Istri Anda kan dalam posisi ngurus bayi. Betul. Kecuali nggak ada bayi tuh, anak sudah besar, ini apa gitu kan. Tapi kalau ngelihat istri lagi repot ngurus bayi, lagi menyusui atau apa, inisiatif. Malah pengen jadi bayi juga gitu. Iya. Ada nih dua yang dikemong. Gitu. Iya. Terus setidaknya punya ide. Iya. Kalau nggak bisa ngebantuin, jangan nyusahin, ya. Karena udah besar juga gitu. Iya, sebenarnya kan, Anda bisa melakukannya tuh, Anda bisa. Jangan nambah-nambahin masalah. Kecuali nggak punya anak, cari masalah itu salah. Iya, kalau saya mikirnya gitu sih. Maksudnya gini, saya tahu banget gitu istri itu seperti apa repotnya di rumah segala macam. Karena ini biasanya terjadi di anak pertama ya. Banyak teman-teman saya juga yang baru nikah, belum move on dari masa mudanya gitu, masih pengen nongkrong, pengen apa gitu. Nah, kalau saya itu bahkan pas nongkrong pun nggak tenang gitu. Karena kepikiran, jangan-jangan anak saya rewel, nangis, istri saya capek, kemudian marah ke anak kan larinya kan. Nah, itu yang jadi pikiran saya. Ya udah mendingan pulang deh gitu. Jadi sebenarnya udah selesai deh. Kayak ada teman saya bilang gini, dia protes ke istrinya. Kenapa gitu? Ini istri saya masa nongkrong aja nggak boleh sama teman gitu kayak gini. Lah gini loh Pak, gitu kan. Kamu gini loh, hidup itu ada yang kamu dapatkan, ada yang kamu ikhlaskan gitu. Sekarang kamu udah dapatkan istri, anak, ya udah ikhlaskan deh masa mudanya yang nongkrong segala macam gitu. Tapi kan gak enak sama teman-teman, sama istrimu kok nggak enak gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Dan juga di lingkungan kita ya di Lombok ini, ibu-ibu itu luar biasa. Sampai ada ibu-ibu yang semua itu dia yang ngurusin. Bahkan jadi tulang punggung. Urusan dia kerja, Iya. dia juga kerja nih, dia ngurus anaknya, sekolah anaknya tuh dia bolak-balik sekolah, urus listrik ternyata dia juga. Ada. Itu saya kaget sekali lihatnya itu. Dan memang banyak. Oh my god. Itu sebabnya sebelum punya anak memutuskan. Dan apakah itu emang tradisi atau gimana sih yang ya maksudnya kayak mungkin istri itu harus berbakti sama suami gitu, tapi jadi suami itu membuat itu jadi sebuah, ya itu kayak perbudakan sih kalau menurut saya. Itu tergantung lingkungan sebenarnya. Lingkungan ya. Anda tinggal di lingkungan A, B, C dengan mindset yang berbeda, jelas berbeda. Iya, betul sekali ya. Apa? Tapi kembali lagi sebenarnya. Dan mindset itu kayak penjara kalau kita nggak bisa dobrak ya. Berubah semuanya. Terus kembali lagi. Ada pasien nih, saya sudah kondisi begini, saya harus gimana?
ya dengan kondisi adat kultur yang harus bla bla bla. Dia dibantuin suami aja dibilang suamimu apa sih dijajah sama istri. Iya. Dan kadang-kadang tuh yang nyakit ngomong tuh perempuan juga. Yang untuk perempuan tuh yang gitu. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Saya akan bilang, kamu punya dua cara. Keluar dari lingkungan itu. Iya. Atau kedua, kamu ngelawan. Betul. Kamu jangan diem. Kalau kamu diem ya udah, kamu yang stres. Dan kita jadi bagian dari melestarikan itu gitu ya. Melestarikan itu. Dalam artian apa? Kamu tinggal kasih tahu baik-baik. Ya, contoh, misalkan yang kerja itu suami. Urusan rumah tangga bukan misalnya suami. Padahal tinggal jawab aja, nggak apa-apa. Suami saya yang bantuin. Nah, iya. Ke perempuan lain nih ngomongnya nih. Tinggal ngomong gitu aja. Tapi susah Bu, karena Anda belum coba. Karena dalam diri Anda tuh sudah rasa takut. Iya. Udah duluan jangan nanti dia tersinggung ini. Padahal kan Anda yang punya hidup. Ingat. Yang punya hidup tuh kita. Kita yang jalanin. Jadi rule-nya, aturannya ya udah kita buat sendiri. Bukan dari orang lain. Pas orang lain ngomong A, B, C, D, apa sampai Z. Selama dalam lingkup Anda itu udah melakukan yang benar, lakukan. Iya. Seperti itu. Jadi sekarang saya paham kenapa banyak sekali orang yang merekomendasikan dan Indi karena kita juga, saya sebagai ini ya bapak gitu yang pernah mencari tempat untuk kontrol kehamilan segala macam. Kita udah datang ke banyak dokter dan kita jatuh ke salah satu dokter yang memang seperti ini gitu, yang mau mendengarkan kita gitu, bukan cuman yang datang USG selesai pasien berikutnya gitu. Kita bayar mahal-mahal juga buat gitu. Nah kita nggak mau, kita pengennya ngobrol gitu. Setidaknya ada nasihat gitu. Kayak waktu anak kedua istriku kan dia berat badannya agak kurang. Karena memang posturnya dia nggak sulit gemuk gitu. Jadi begitu anak kedua tuh ngidamnya kan luar biasa tuh, sampai 6 bulan itu anaknya. Muntah segala macam gitu. Nah, kita ke salah satu dokter dan dokter ini nggak nakut-nakutin gitu. Maksudnya dokter lain kan bilang, wah ini nanti begini. Waduh gitu. Nah dokter yang satu ini malah gampang, gue tinggal makan es krim aja gitu, nanti naik kok. Itu kita kayak, gini doang gitu. Jadi kayak, aduh gitu, kok di dokter ini malah kita macam-macam. Bahkan ada loh teman saya yang ke salah satu dokter baru di DSD pertama, dia bilang gini, ini kehamilannya mau dilanjutin apa enggak? Itu kan kita langsung ini serius ngomong begini gitu. Iya, ini mau dilanjutin apa enggak? Walaupun ini kehamilan misalnya ada masalah, tapi kan omongan kayak gitu tuh kayak langsung ini kayak ini orang loh gitu loh. Nah itu dari situ tuh kita akhirnya nyari-nyari dan ketemu lah gitu. Cuman yang kita masih bingung kan kemarin KB sih. Ya bagaimana mengatur jarak kehamilan itu gitu. Nah kita ngomong KB nih sekarang ya. Jadi KB itu kan kayak ini, seperti apa sih gitu KB itu? Karena kalau yang saya baca itu kayak dia tuh nggak tahu ini infonya benar apa enggak gitu ya, kayak mengacak-ngacak hormon perempuan gitu. Jadi itu yang menyebabkan banyak mungkin tiba-tiba gemuk, tiba-tiba flek. Nah itu yang bikin mikir berkali-kali gitu. KB, alat kontrasepsi. Iya, alat kontrasepsi ya. Alami dan alat ya. KB alami ya keluar sperma di luar misalnya, atau menggunakan kalender. Tapi KB alami kalau pakai kalender itu sulit. Kenapa? Perempuan tuh mudah lupa. Betul. Siklus menstruasinya kadang, Bu, kapan mens terakhir? Kapan ya? Iya, betul. Jadi pasti akan sulit menentukan kalau pakai kalender, karena itu menentukan masa ovulasi, masa subur. Jadi kalau metode alami dengan kalender saya nggak rekomendasi. Ya, karena itu sulit dilakukan bagi ibu-ibu yang udah lupa dan segala macam. Dengan segala macam tetek bengeknya. Jangan kalau untuk metode alami keluar sperma di luar, ya bisa saja asalkan pasangan mau diajak kerjasama. Iya, kerjasama. Kalau ternyata pasangan nggak mau kerjasama, bisa saja keluar di dalam tanpa sadar. Dan itu sering terjadi kebobolan. Habis itu panik. Panik. Iya. Dan yang alat. Nah, ini yang masih orang simpang siur ya. Karena mungkin
Ini saya minta tolong ya sama ibu-ibu, boleh-boleh saja menerima referensi dari TikTok, IG, Iya. IG ya atau apa, tapi dikonfirmasi dulu, bener nggak nih? Nah, betul. Jangan sampai hoax. Begitu terima langsung share kemana-mana. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang membuat postingan hanya untuk konten. Bodoh amat dia, nggak peduli apakah itu hoax Benar atau atau tidak. Yang salah. penting share, yang penting dia dapat konten kan. Dan itu paling tidak suka. Oke. Jadi perempuan itu harus cerdas, ya. Entah Anda ibu RT, SD, SMP atau apa, Anda harus cerdas memilah informasi dari media sosial. Iya, jangan polos-polos amat lah gitu ya. Jangan salah amat lah, kan kelihatan nanti. Iya. Jadi banyak yang di share itu katanya KB begini begitu. Oke. KB itu ada hormonal dan non hormonal. Yang hormonal itu ada pil KB, Suntik, iya. implan, yang ditaruh di lengan. Oh iya, ibu saya dulu gitu. Dan sedih sekali liatnya, nggak, aduh. Kan disayat kan ya? Nah itu kan mindset Anda. Iya, sebagai anak waktu itu liatnya. Ngeri banget. Karena itu biasa saja. Oh. Kan dibius, nggak sakit. Oh iya ya bener ya, dibius. Gitu. Waktu kecil tuh saya sampai sedih lihat ibu saya waktu masih kecil. anak terakhir tuh kan, terus pergi ini kan diapain? Enggak. Waduh, kayak kesedih banget kelihatnya gitu. Biasa saja. Padahal nggak Makanya, sakit. Karena mindset orang sudah mengerikan. Iya mindset, kembali ke mindset sih dia. Jadi pil suntik implan itu KB hormonal. Nah, ketiga KB ini mengandung hormon. Oh. Di dalam tubuh perempuan ada hormon, laki juga. Cuman Iya. Ketika seorang perempuan menggunakan KB hormonal, otomatis hormon tubuhnya akan terganggu. Oh. Karena ada si hormon ini masuk Ada ke dalam hormon. tubuh. Nah, efek sampingnya pun tergantung ke hormon tubuh masing-masing. Oh, gitu. Karena hormon kita berbeda. Hormon Beda-beda. saya, hormon perempuan si B, C, D, dan sekalian itu berbeda jumlahnya. Efek sampingnya pun kemungkinan berbeda. Tetapi dalam garis besar, ya A, B, C, D, inilah F. Kemungkinan bisa Kemungkinan, muncul. iya. Contoh, misalkan Anda pakai KB suntik implan pil, bisa saja Anda tidak mens sama sekali. Oh. Sama sekali nggak mens. Apakah akan menjadi berbahaya? Enggak. Hanya Aman. saja Enggak, maksudnya yang damen itu enggak masalah nggak gitu. apa-apa. Oh, Apakah oke. nanti jadi mium, jadi kanker, enggak. Oh. Anda tidak menstruasi karena hormon menstruasi Anda diganggu oleh hormon si KB ini. Oh, dipengaruhi ya. Berarti itu respon tubuh Anda. Itu tugasnya dia gitu, Nah, hormon dia yang mendapat. dimasukin ini. Yang... Kemudian, misalnya nih, perempuan si A, hormonnya ternyata 10 lah. Kemudian dia pakai suntik KB, dia nggak mens sama sekali. Kemudian perempuan si B, ternyata dia pakai KB suntik juga, mennya lancar, menstruasinya lancar. Oh, ternyata mungkin hormon berjumlah sekian. Jadi kadang nggak sama. Jadi respon efek samping KB tergantung ke tubuh masing-masing pasien. Oh, Jangan oke. disamakan. Jangan disamakan, Ya. oke. Dan menggunakan KB pun juga ada syaratnya. Dicek dulu, observasi Cek dulu ya. Iya, jangan, Oh. itu kakak saya pakai suntik KB, mainnya lancar, saya mau ikut suntik juga. Oh. Ternyata dia punya riwayat penyakit, sesak, tumor atau punya penyakit berat, nggak boleh, Oke. nggak dianjurkan. Karena apa? Dapat memperberat penyakit si ibu. Itu pentingnya kalau Makanya punya. mau pakai KB itu konsultasi dulu. Jangan asal, Konsultasi. Bu saya mau pakai KB. Saya pakai ini yang ini cocok soalnya Oh, dia nggak bisa. gitu. Itu asal suntik nggak bisa. Kita akan tanya dulu, lu punya riwayat sesak nggak? Punya Iya, hipertensi nggak? diobservasi. Seperti kita lihat, oh kalau nggak ada, oke. Jadi kemungkinan efeknya itu kita udah tahu dari Iya, awal kemungkinan. gitu. Kalau misalkan, oh ini bu tanda, nanti kita akan jelaskan. Ini ciri tidak cocok. Berarti Anda harus berhenti. Iya. Ini berarti Anda cocok. Oh gitu, iya. Karena respon tubuh orang beda-beda. Dari mana kita tahu cocok atau tidak? Ya harus dicoba dulu. Harus dicoba dulu dan benar-benar harus bersama dengan ahlinya. Iya, jadi jangan asal. Jangan Oke. tanya tetangga. Iya, Coba iya. kan sekarang kan gitu ya. Kata tetangga saya. Iya, ibu-ibu kan Tetangga itu gitu. bukan nakes. Padahal ada nakes, ada bidan itu ya tempat mereka untuk Langsung bertanya. tanya. Jangan tanya di. Kayak sungkan gitu ya mungkin ya. Saya paling nggak suka kalau ada ibu-ibu nanyanya di medsos. Iya. Iya kan? Dia bilang, saya pakai suntik, kok main-main terus ya? Nanti muncul tuh ribuan. Betul. Ini kan, akhirnya dia makin takut, oh jangan-jangan Kontroversi jadinya tuh panjang lebar tuh orang-orang. Padahal tinggal satu aja, simple, jangan ribetin hidup. Datang ke bidan aja. Datang ke bidan Saya ya. begini, selesai. Anda nggak bikin heboh di media sosial.
Akhirnya nggak di-share asal di media sosial. Makanya nanti tiba-tiba ada yang pakai ini ternyata efeknya ke dia jadi buruk gitu. Jadi karena memang mungkin nggak konsultasi itu. Iya, Dia nggak memetakan dulu, oh kalau saya pakai ini cocok apa enggak gitu. Kemungkinan itu ya. Contoh kan Ayudi. Kan kalau emang nggak cocok kan udah ada cirinya dari awal ya. Nah, misalnya, nih Bu, kalau Anda pakai ini nanti beneran nggak cocok. Contohnya nih, Bu saya mau pakai KB implan. Ternyata saya hipertensi saat itu. Ibu, Anda hipertensi, Anda tidak boleh menggunakan KB implan. Kalau Anda pakai KB implan, tensi Anda makin tinggi. Nanti Anda akan muncul seperti sakit kepala, semuanya, atau bisa stroke. Oh gitu ya, iya. Seperti itu. Jadi nggak boleh asal. Jadi jelas gitu, iya, resikonya tuh bisa dihilangkan. Dia punya autoimun misalnya. Iya. Ya kan? Tidak dianjurkan pakai KB hormonal, suntik pil implan. Karena apa? Nanti memperparah penyakit dia. Betul. Nanti makin banyak tuh muncul. Oh seperti itu, ya makanya jangan asal. Keren. Benar-benar Itu sih. yang hormonal. Paham, Yang kedua ada yang non hormonal. Iya. Ini Kayak paling gimana nih? dianjurkan KB spiral. Yang spiral itu non hormonal. Jadi dia hanya alat yang ditaruh di dalam rahim. Itu yang paling danger karena apa? Nggak ganggu hormon. Meskipun nggak semua perempuan juga cocok. Iya. juga alat. Sama seperti sekarang orang pakai anting atau pakai behel atau pakai krim. Iya, betul. Krim wajah aja nggak semua. Orang cocok pakai krim wajah. Walaupun sini pakai cantik gitu. Sekalipun dia BPOM standar apa, nggak semua cocok karena tipe kulit orang beda-beda. Tipe rahim orang beda-beda. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum pasang KB pun diperiksa dulu tuh posisi rahim, bentuk rahim. Kita buka lihat dulu. Oh ini servisnya normal nggak? Servisnya ada masalah atau tidak? Seperti itu. Jadi semuanya nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan pasang KB. Ibu-ibu ingat itu ibu-ibu. Nih, kamu pakai KB spiral misalkan. Ternyata pas lihat, oh ibu ini ada kelainan bentuk rahim. Padahal dia pengen banget, tapi Bu saya pengen ini. Ya mau gimana? Tubuh Anda nggak bisa. Iya. Dia bisa dislokasi. Ya bahkan kita sendiri kan nggak tahu ya keadaan dalam tubuh kita sendiri, ya harus ahlinya yang tahu lihat gitu. dulu seperti itu. Luar Atau biasa. jangan yang itu kan IUD dalam rahim ya. Kondom itu termasuk alat KB yang non hormonal juga. Iya. Karena dipakai sekali pakai. Itu pun ada yang alergi. Ada alergi kondom ya? Jadi pakai kondom. Iya, yang alergi itu di perempuan atau laki-laki? Dua-duanya. Oh. Bu saya pakai kondom tuh keluhannya begini, gatal bla bla bla. Berarti Anda tidak cocok. Itu alat KB. Ingat, alat KB tergantung kondisi masing-masing juga. Iya, betul. Oh, begitu ya. Lantas bagaimana jika ada ibu pakai KB hormonal nggak bisa, pakai KB spiral nggak bisa, pakai kondom nggak bisa, misalkan nih ada orang yang memang benar-benar nggak bisa pakai. Nggak bisa sama sekali. Ya udah mau tidak mau KB alami. KB alami. Atau vasektomi. Kalau itu enggak ya? Itu steril ya. Steril ya. Ya memang ada alat KB yang namanya bukan alat karena itu steril. Itu tindakan berarti. Itu tindakan steril. Entah itu laki-laki maupun perempuan. Oh, perempuan ada? Ada tukektomi. Oh iya betul. Malah yang kebanyakan steril itu perempuan, laki jarang mau steril. Jarang banget. Kebanyakan mau udah mau ya udah. Iya. Perempuan. Laki-laki tuh jangan-jangan nanti ya. Kan ada yang kedua, ketiga, keempat. Tapi steril itu harus ada syaratnya karena dalam Islam. Iya betul. Kalau sudah steril tanpa syarat itu jatuhnya haram. Oh, berarti memang edukasinya juga selain ke ilmu pengetahuan juga ke agama juga harus kan jelas. Agama. Betul. Contohnya misalkan. Dan Bu Bidan nggak pernah ngelupain hal itu gitu, karena banyak orang kan banyak Pun saya pendosa. Betul, yang cuman mengandalkan ilmu pengetahuan tanpa harus ini. Kayak misalnya saya kan pernah ini gigi saya lepas terus mau dipasang lagi kan, itu nyari taunya tuh luar biasa, galau banget sampai nyari referensi di ustadz ini. Ada yang bilang jangan, nanti kalau kamu meninggal tuh harus dicabut jenazah itu, kalau dipegang aja sakit gitu. Nah nyari tahu kan ke ustadz segala macam, dengar ternyata yang nggak boleh yang emas kayak gitulah gitu. Dan ada kepentingannya gitu. Nah, jadi ada sesuatu. Jadi contohnya gitu ya. operasi kulit, operasi mau merubah bentuk wajah tidak boleh kecuali ada indikasi.
Kan dulu, nggak nggak boleh asal. semudah itu, nggak seasal Nggak itu boleh gitu asal. ya. Misalkan ternyata dia Ya, kecuali jadi misalkan, dipertimbangkan, diminta disarankan dijelaskan, pertimbangkan. gimana. Tapi kalau misalkan suaminya bilang enggak, saya mau nggak share, nggak bisa. Dan ingat, kalau mau pakai KB itu harus persetujuan suami. Iya, harus keduanya paham ya. Nah, bukan paham, tapi disetujui juga. Kalau suami Saya pernah dengar cerita gitu. Kalau suami nggak setuju nggak boleh. Contohnya ada pasien, Bu, saya mau KB, tapi saya nggak dikasih sama suami. Diam-diam ya Bu, gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada ya. Oh maaf, Mbak, nggak bisa. Atau misalkan, oke. Bu, saya mau suami saya nyuruh lepas, tapi saya belum siap hamil. Kamu diam-diam lepas, bilang aja ke suami saya kalau ibu sudah lepas. Iya, iya. Nggak bisa. Oke. Saya nggak bisa, Bu. Saya bilang. Iya, gitu. iya. Ini bukannya perkara bohong atau tidak ya, tapi nanti kalau ibu ada apa-apa, yang kena saya. Iya, iya. Gitu. Iya betul ya, karena akan ditelidiki kan. Iya, misalkan, bidannya ternyata, bilang udah. Udah lepas, ternyata belum. Kayak gitu. Aduh, luar biasa sih. Itu Jadi ilmunya. benar-benar sudah hatam gitu ya. Ini mulai benar-benar paham itu bidan, apakah emang waktu kuliah benar-benar mendalami atau berdasarkan pengalaman akhirnya kembali ke hari ke hari. tadi ya, waktu saya begitu jadi mahasiswa, dari situ muncul rasa ini jiwa kemanusiaan. berawal dari situ ya. Iya, jadi menolong pasien, melihat darah. Jadi kita tuh happy melihat orang lain happy. Bahagia sebenarnya itu ketika orang bahagia, kita bahagia. Jadi kalau orang bahagia, kita sakit hati, kita iri dengan Betul sekali. ya. Atau misalkan kita nyusahin orang, terus kita merugikan orang nih, zalimin orang, terus kita senang, enggak, itu enggak bahagia. Ya, bahagia yang sebenarnya, orang bahagia kita ikut bahagia. Tanpa sakit, Iya. senang ya. Senang, iya betul. Apalagi kalau bahagianya itu penyebabnya kita gitu. Iya. Jadi Iya. ketika melihat pasien, kita bantu. Waktu itu ya masih mahasiswa, kita bantu dia menyusui. Ya, kemudian dia bisa tuh. Ibu, Mbak, adek ya? Iya, iya. Dek, makasih ya. Iya, Bu, padahal itu cuma nolongin gitu doang. Ingat nggak pengalaman pertama bantu orang dan sukses tuh, terharu nggak? Terharu banget. Oh, Masya Allah. Karena seperti yang sebenarnya tadi, basic proses persalinan itu proses alamiah yang anugerah luar biasa dari Allah. Iya, dan sakitnya luar biasa pasti ya. Jadi perempuan nih ya, ibu-ibu nih ya, Anda melahirkan tuh syukuri banget. Entah melahirkan normal maupun sesar, prosesnya itu ya dinikmati, disyukuri, jangan dibuat sebagai trauma. Oke. Jadi banyak tuh, saya Bu trauma dulu, digunting lah, Iya, dijahit lah ya, gitu. jangan, tinggalkan. Ingat Kita baiknya. mengenal, Allah sudah memberikan saya anugerah proses persalinan. Ya pasti dramanya tuh disuntik lah, apa dijahit apa itu, nikmati aja. Dengan begitu kita lebih rileks, sehingga proses persalinan, misalkan nanti mau hamil lagi, Anda lebih nyaman, lebih berani, siap gitu ya, lebih lebih siap. Mentalnya lebih oke. Gitu. Jadi ketika bantuin orang nih lahiran, kemudian dia seneng, dari situ lah muncul keinginan untuk terus membantu orang itu ya. Jadi bidan tuh. Karena waktu kuliah saya pengen dulu jadi dosen. Oh, pengen jadi dosen karena ngerasa mungkin nggak siap deh gitu. Maksudnya saya ini tomboy, saya pengen Iya. bergelut ke Kayak nggak yakin bisa nggak sih saya layanin orang gitu. Ternyata begitu terjun, kemudian saya jadi bidan desa. Ya, saya 7 tahun jadi bidan desa. Dilepas itu kan desa sendirian. Iya. Sendiri di desa, cover ibu hamil semua tuh, yang lahiran apa semuanya. Yang Nggak diganggu, nggak kenal waktu ya. Iya, tengah malam lagi tidur, ya, digedor, kita tolongin. Capek sih, tapi begitu pasiennya bilang, Bu, makasih ya. Iya. Ya, senang tuh alhamdulillah bisa normal sini. Disitulah kenikmatan. Semakin banyak saya melakukan hal itu, saya semakin bahagia, saya semakin mencintai. Jadi waktu kuliah itu ada target 50. Jadi saya targetnya saya harus bisa nolong 50 pasien. Saya yakin lebih nih, saya yakin lebih nih dapatnya nih. Jadi dibimbing sama bidan lapangan ya, bidan di puskesmas. Kayak guru-guru pamongnya gitu. Gitu. Jadi semakin kita nolong, saya semakin bahagia. Oke. Dan saya semakin mencintai. Jadi saya bukannya semakin capek ya, Iya. aduh lelah ya, karena menolong persalinan
bidan itu luas. Iya. Nggak cuma hamil, lahiran, ibu menyusui, bayi, balita, kesehatan reproduksi, remaja, KB, lansia, itu semua bidan. Bahkan ke psikologi ibu-ibu bapak-bapaknya ikut-ikutan. Sebenarnya itu apa? Kan di desa ya Pak ya? Ya. Biasa kan kalau orang di desa tuh edukasi tentang bidan tuh belum sepenuhnya tahu gitu. Iya. Kadang dia ngerasa pusing. Ke bidan. Dia bidan. Dia luka Pak, dia luka. Dia ke bidan. Kita nggak punya anak dan itu bukan wewenang kita. Iya. Gitu, tetap aja dicari. Oh. Jadi ya tapi kita melakukan sesuai kewenangan aja. Iya. Yang bukan wewenang ya enggak kayak gitu. Oke. Semakin banyak nolong, semakin banyak ketemu ibu hamil, semakin banyak bayi yang kita bantu misalkan ya dengan ilmu kita, ya udah saya semakin mencintai. Nah, Jadi udah gak ngerasa kerja ya bidannya? enggak. Jadi Oke. cintai pekerjaan kita kalau kita mau bahagia. Betul. Nggak ada beban Nggak ada jadinya. beban. Jadi pasien selalu bilang, Bu, Ibu seru banget sih hidupnya. Iya, bener. Iya, saya bingung itu karena saya sudah di fase sudah mencintai pekerjaan, Sudah berdamai dengan diri sendiri. anak-anak saya, ya kan mencintai dalam lingkungan saya, ya kan sudah apa istilahnya udah jalanin aja. Dengan omongan orang juga kita sudah apa namanya kan perempuan kan kadang begitu ya, yang dia banyak bikin berpengaruh ke hari-harinya jadi buruk tuh karena omongan orang ya. Dan Bu Bidan tuh udah Dan yang saya kayak gitu-gitu tuh udah dari zaman kapan mungkin udah nggak pernah. Iya. Dan memang saya tipe kalau orang yang bahkan dari SMP SMA pun tuh cuek banget. Iya. Makanya sekarang tuh kayak hobinya juga ekstrim banget nih Bu Bidan nih. Kalau hobi emang dari dulu. Emang dari dulu ya? Iya, dari dulu. Kalau Iya. hobi dari Cuma sekarang lebih terfasilitasi jadinya. kalau sekarang tuh kita yang oh seperti apa? Oh saya nyamannya begini. Ada perempuan yang, Bu saya maunya ke salon. Iya. Makanya kalau mau periksa, mau program, silahkan dicek dua-duanya. Dua-duanya. Nah, jika ibu sudah normal, suami normal, hati ibu lancar, kondisi fisiknya bagus, mungkin cek psikisnya. Psikis. Oh,